Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang biasa kita baca. Jadi kita membaca Al-Quran, masyarakat Indonesia kalau baca Quran itu membaca dengan bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Walaupun banyak juga bacaan-bacaan yang 7 imam itu yang kita kenal dengan qiraatus sab'ah ya, qiraatus sab'ah, 7 bacaan. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Amr, ada Imam Hamzah, ada Imam Al-Kisai, ya 7 imam dalam qiraatus sab'ah. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada Imam Asim yang biasa kita baca, qiraat Imam Asim dan Al-Kisai itu ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin dalam suratul Fatihah itu mimnya dengan huruf alif. Maliki Yaumiddin, jadi mimnya panjang. Sedangkan di luar qiraat Imam Asim dan Al-Kisai ya bakun sisanya itu membaca mimnya itu tanpa alif. Jadi bagaimana? Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, pendek. Kemudian pada ayat ke-7 misalnya dalam suratul Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kata 'alaihim itu mimnya sukun. Itu biasa kita baca begitu ya, menurut qiraat Imam Asim bacanya seperti itu. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dan Qalun itu murid daripada Nafi. Ketika membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dia dengan menggunakan mim jama' 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu gitu. Jadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Jadi dengan mim jama'. Itu Imam Ibnu Katsir dan Qalun ya, murid daripada Nafi. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami sampaikan di sini bagaimana ketika kita membaca mad arid disukun menurut qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang biasa kita baca di dalam suratul Fatihah. Jadi kita tahu bahwa mad arid disukun itu mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan. Seperti contoh al-mu'minuna, qad aflahal mu'minuna, al-mu'minuna, minu itu ada waw sukun sebelumnya berharokat dhamma bertemu dengan huruf hidup. Mu'minuna nun fathana, matabi bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan, qad aflahal mu'minun, itu jadi mad arid disukun. Nah, bagaimana membaca mad arid sukun di dalam suratul Fatihah? Sedangkan kita tahu bahwa membaca mad arid sukun itu
boleh 2 harokat panjangnya, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Boleh dengan cara 2 harokat qasar, boleh dengan cara 4 harokat tawassut, boleh dengan 6 harokat at-tul. Jadi boleh qasar, boleh tawassut, boleh tul ya. Kemudian mari kita sama-sama praktekkan membaca mad arif sukun pada suratul Fatihah. Yang pertama dengan 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu dengan cara 2 harokat. Kemudian dengan cara 4 harokat. Panjangnya 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 4 harokat. Kemudian dengan cara 6 harokat, cara tul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ketika membaca mad arif lis sukun. Ini kita berbicara masalah qiraat, bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs ya, ketika membaca mad arif lis sukun. Nah, yang tidak boleh itu ketika kita membaca mad arif lis sukun dengan dalam suratul Fatihah dengan 2 harokat, entar bacanya 4 harokat, entar bacanya 6 harokat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin 6 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim 6 harokat. 4 harokat, 6 harokat. Maliki yaumiddin 2 harokat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.